Kita barusan melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini pahalanya luar biasa. Karena salat subuh berjamaah ini disaksikan oleh para malaikat. Ini para malaikat duduk di sini dengar ceramah kita, mau kita akan lihat, disaksikan. Luar biasa salat subuh itu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shallal isya'a fi jama'ati." Barang siapa yang salat isya berjamaah, seakan-akan dia sudah beribadah seperdua malam. Wa man shallal subha fi jama'ati. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia sudah beribadah sepanjang malam. Bayangkan selama hidup kita selalu salat subuh berjamaah, maka nilai di sisi Allah seakan-akan sepanjang malam selama hidup kita dalam keadaan beribadah terus. Luar biasa. Kemudian apabila kita salat fajar itu sesudah adzan subuh kita salat 2 rakaat. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Begitu hebat pahalanya. Dan cuma sedikit orang yang bisa salat subuh berjamaah karena dipengaruhi dengan tidur. Apalagi anak-anak muda kita sekarang ini jam 2 malam masih minum kopi, pulang tidur, bangun nanti jam 8. Salat subuh jelas tidak ada. Maka oleh karena itu salat subuh itu sangat penting. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah, hari ini 26 Desember, hari yang paling bersejarah bagi rakyat Aceh. 21 tahun yang lalu kita mendapat musibah tsunami yang luar biasa. 350.000 orang meninggal dalam 1 hari. Luar biasa tsunami itu. Kebetulan saya tinggal di Brawe, airnya tidak naik ke rumah kami di Brawe. Cuman di Jamur Tepe naik air sampai lutut. Simpang 5 ada air. Yang paling naik besar air adalah di Jalan Perdagangan Masjid Raya. Tapi Masjid Raya tidak naik air ke Masjid Raya. Luar biasa. Masjid Baitur Rahim yang di Ulele itu langsung laut tapi tidak kena. Allah menjaga, memuliakan masjid sehingga masjid di Longar juga tidak kena. Luar biasa. Namun demikian cukup banyak orang yang korban pada tsunami itu. Ada famili saya di Penayung ya, kebetulan karena hari Minggu ingin belanja dengan istri dan 2 orang anaknya. Begitu dari air hitam, tingginya kira-kira 7 meter ke atas, sehingga dia pegang anaknya kiri kanan, dia hantam oleh air tsunami itu, lepas, dua-duanya lepas, istrinya lepas, meninggal di depan matanya, nggak tahu lagi kemana. Dan sekarang dia masih hidup, tapi istrinya, anaknya sudah tidak ada. Begitu sedih, begitu dahsyat tsunami itu. Bayangkan kapal yang ratusan ton itu bisa dibawa dari Ulele ke Apong ya, apa namanya? Ya di situ dari Ulele. Itu dia lewati toko-toko lantai 3-an. Begitu hebat tsunami itu. Tak sanggup orang sekarang dipindahkan tak sanggup. Tapi kemarin di Penayung itu toko lantai 3. Dia lewat terus, bot-bot semua sampai di kampung Landing itu ada bot di atas rumah orang. Tapi sekarang sudah dibeli oleh pemerintah sebagai untuk menjadikan kenang-kenangan. Tapi begitu sedih kita. Semua hotel hancur, hotel Kuala Lipa tenggelam. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kemudian hotel Medan di depannya perahu semua. Datanglah orang asing dari luar negeri, dia ingin meliput berita itu. Semua hotel nggak ada, semua hotel nggak ada.
yang ada di rumah saya. Saya di Brawi itu, teman-teman lain sudah pada pulang. Ada yang ke Pulau Bintang, ada yang karena itu tetangga saya orang Pulau Bintang, orang semuanya sudah lari. Tinggallah saya, karena istri saya itu kan orang semua sudah lari lanjut. Saya bilang kemanapun kalau nyawa tetap diambil oleh Allah. Tidak perlu kita tetap sini. Saya tetap di rumah. Tidak tanda orang barat itu minta sewa rumah saya. Saya bilang ini rumah saya gimana? Yang di atas saja lantai 2 boleh. Berapa harga? Dia yang tentukan harga. Satu malam 2 juta. Dia sewa selama sebulan. Jadi ternyata bencana membawa berkah juga. Jadi kemudian saya rental mobil. Ada mobil saya waktu itu 7 unit. Kemudian ada sepeda motor 20 unit. Semuanya disewa. Tiap hari disewa. Berarti berkah juga bisa. Tapi bagi orang lain musibah besar. Jadi oleh karena itu saya juga donasi. Saya bantu orang-orang yang musibah itu. Jadi tsunami itu memang luar biasa. Kalau kita kenal tsunami sedih sekali kita. Anak yang lahir pada hari tsunami itu sekarang 21 tahun. Sudah semester 4 kalau dia kuliah. Namun demikian sejarah itu tetap terkenal. Dan tsunami itu menurut para ahli tidak akan balik lagi kecuali 200 tahun kemudian. Karena itu patah lempengan bumi, bumi begini patah. Maka airnya tersembar ke atas. Kemudian untuk sembuh itu lempengan bumi yang sudah patah itu 200 tahun lagi. Makanya kita di sebelum dulu pernah tsunami 200 tahun yang lalu. Cuman orang-orang tua kita yang tahu, tetapi tidak dikasih tahu kita. Sehingga kita tidak tahu gejala-gejala tsunami. Di ulele orang mandi. Begitu air semuanya surut, dia pilih ekor dengan ekor kita ambil hantam tsunami. Kenapa? Pemerintah tidak memberitahukan kepada kita. Di pelajaran ilmu bumi tidak dikasih tahu gejala-gejala tsunami. Padahal tsunami itu disurut oleh angin, disurut ukut kata titik, pilih ekor, langsung dihantam oleh tsunami. Karena kita tidak tahu gejala-gejala tsunami, tidak pernah dikasih tahu oleh pemerintah, tidak pernah dikasih tahu di pelajaran ilmu bumi di sekolah-sekolah. Kaum muslimin sedang jamaah dan beragama. Sesudah tsunami 21 tahun yang lalu, sekarang Aceh mendapat musibah besar lagi, yaitu banjir bandang. Itu kota Kuala Simpang, Tamiang, itu sekarang sebagai kota mati, habis semuanya. Toko habis, rumah habis, sepeda motor tenggelam, yang ada di kertas pion tenggelam semua. Dan kata Mu'alim gubernur di Serambi saya baca, banyak orang meninggal gara-gara lapar. Kenapa lapar? Dia naik ke atas, aduh boleh, iya banyak hanjai betul. Karena mungkin udah jangan, karena anak alat hotel penghut, malah orang punya bukan, ingat. Jadi banyak orang yang meninggal. Nah yang meninggal lama tau. Foto katanya yang meninggal hanya itu. Untuk dibantu tidak mungkin tinggi lah. Karena katanya kalau nara kompor double anak. Maka itu juga musibah. Musibah itu adalah sebagai peringatan oleh Allah kepada kita supaya kita bertakwa. Makin kita bertakwa maka kita dijauhkan. Dengan kita salat subuh berjamaah dijamin hari ini Allah yang tidak akan terjadi bencana. Tidak akan ditabrak, tidak akan kecelakaan hari ini. Kalau kita salat subuh hari ini, besok ada subuh gitu ya. Maka kalau ingin selamat, salatlah subuh berjamaah tiap hari. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ada 5 hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang salat berjamaah satu hari satu malam 5 waktu. Hadiah yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang salat berjamaah satu hari satu malam 5 waktu, kata Rasulullah hadisnya, bebas daripada kefakiran. Artinya dia tidak fakir. Dia kata lain mudah rezeki.
orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam waktu mudah sekali rezekinya, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Seperti Ustaz Ahmad Hamzah, beliau kebetulan jadwalnya hari Jumat kosong, ditelepon oleh guru masjid, Ustaz, Pak rumah itu kosong, ada pekerjaan apa belum? Sebagainya. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Buka memang cuma ngomong 15 menit Ustaz Ahmad itu karena beliau sholat subuh berjamaah tiap hari 5 waktu. Kemudian hadiah yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam 5 waktu adalah bebas daripada siksaan kubur. Kita yang mendengar bahwa siksaan kubur cukup berat. Begitu urang ka kubur itu, kemudian datanglah siksaan kubur. Gelap kita di kuburnya, digigit oleh binatang yang berbisa, dihimpit oleh kubur yang tulang-tulangnya berserakan. Tapi bagi orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam 50, kuburnya terasa lapang, luas, dingin, tidak boleh pakai AC. Maka kalau kita ingin nanti di kubur kita enak, dingin, maka sholat satu hari satu malam 50. Kemudian hadiah yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam 50 adalah melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan mudah, cepat, seperti kilat yang sudah berada di seberang sana. Pada hari yang menunggu bahwa jembatan Siratal Mustaqim itu panjangnya 1000 tahun perjalanan jalan kaki. Di bawahnya api yang membara, banyak sekali orang yang tergelincir. Namun apabila kita sholat berjamaah satu hari satu malam dengan mudah, cepat, seperti kilat yang sudah berada sebelah sana. Untuk bisa masuk ke logika kita begini, kalau orang yang menengah ke bawah, gejak medan ke motor, nyemetong kejahan dari bawah, tidak motor menengah ke bawah. Ya pada bawah jembatan kelewati, mulai jembatan Selimu, jembatan Arakundo, jembatan Kuala Simpang, itu mulai jembatan kelewati. Tetapi bagi orang yang menengah ke atas, pergi ke Medan naik pesawat dari Medan langsung ke Kuala Namu, ada jembatan yang dilewati. Nah ini untuk masuk logika kita, begitulah amal kita nanti di hari akhirat. Yang salat berjamaah satu hari satu malam 5 waktu mudah sekali langsung sudah di seberang sana. Hadiah yang keempat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam 5 waktu adalah menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Barang siapa yang menerima buku catatan amal tangan kanan itulah penghuni surga. Dan orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri adalah penghuni neraka. Di hari akhirat nanti ada satu orang bapak-bapak 10 langkah lagi masuk surga. Dia asyik baca-baca surat masuk surga, dikejar sama istrinya di belakang. Pak, ada dalam, anak dengar, ibu baca senang dah, gembira lagi. Tiba pulangnya dari sana dulu. Kan mulainya, malaikat dia tolong tegur saya suami lo. Kemudian juga coba kemudian siapa di belakang. Oh, apa ini lo? Kado ini, kata lalu rakan pada ini, itu surga. Mangat mentang kemudian drone taman surga gara-gara tip uron sama yang berjalan satu hari bawa kita wadah pegang kalor. Ini sembahyang tahajud hanya dibakar laut. Hanya pernah agama turun maka masuk surga. Oleh karenanya hanya ada yang oleh kan maka drone itu harus masuk surga neraka. Gara-gara kita di dunia tidak kita mengajak istri kita sama-sama salat berjamaah, tidak kita ajak anak-anak kita salat berjamaah, tidak kita ajak anak-anak kita tidak ajarkan pelajaran agama, maka di hari akhirat nanti orang itu semua anak-anak kita, istri kita minta keadilan kepada Allah, kita pun akan masuk surga. Maka kalau kita ingin masuk surga, anak-anak kita, istri kita ajak beribadah sama-sama. Kalau kita puasa Senin Kamis ada istri sama-sama. Baik tidak hotel atau main tahajud tidak orang membawa ayam dan dosa. Kemudian hadiah yang kelima
yang diberikan oleh Allah pada orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam 20 adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa diperiksa ini, tanpa diperiksa itu, langsung masuk surga. Kenapa? Yang pertama sekali diperiksa di hari akhirat adalah sholat. Ini sholat, kedua yang lain belakangan. Contoh, kita ikut testing TNI, polisi atau pegawai negeri, yang dimintakan ijazah. Yang pertama sekali ijazah diminta. Baik lagi ijazah Jokowi, ya. Nah, nanti ijazah pertama sekali diminta. Jadi begitu kita menghadapi panitia penerimaan, nyoba ini ada surat kartu kuning ada dari Departemen Tenaga Kerja, nyokaka bina surat yang pakai ijazah kan, ya ya, ijazah. Begitu juga di akhirat. Yang pertama sekali diperiksa salat. Apabila salatnya sudah benar, yang lain-lain belakangan. Tapi apabila salatnya tidak benar, yang lain-lain hadapi. Oh, lihat sedekah. Di kepala dari kamu itu hanya jauh. Makanya salat itu yang paling penting. Kaum muslimin tidak jamaah yang dirahmati Allah, di hari akhirat nanti Allah menghalau 3 golongan manusia masuk surga. Golongan yang pertama dihalau masuk surga tanpa hisab adalah orang yang wajahnya seperti bintang, mengkilat-kilat bintang, luar biasa, luar biasa. Kemudian para malaikat menanyakan, wahai saudaraku, apa yang kalian kerjakan di dunia sehingga kalian masuk surga tanpa hisab dengan wajah mengkilat-kilat lagi bintang? Kemudian orang itu pun menjawab, kami sangat menjaga sholat berjamaah 1 hari 1 malam 50 waktu di dunia. Begitu adzan dikumandangkan, kamu yang kantor tinggal kemudian berangkat. Kemudian yang petani-petani tinggal jago-jago rahan ya. Begitu adzan dikumandangkan. Kemudian golongan yang kedua dihalau masuk surga dengan wajah seperti bulan purnama, lagi begini bangga, luar biasa, mengkilat-kilat, gleh wajahnya tamu surga. Para malaikat terheran-heran, wahai saudaraku, apa yang kalian kerjakan di dunia sehingga kalian dihalau masuk surga dengan wajah seperti bulan purnama? Mereka pun menjawab, kami sangat menjaga salat berjamaah 1 hari 1 malam 50 waktu di dunia. Begitu adzan dikumandangkan, kamu kerapro masjid di berangkat deh kerapro. Yang golongan pertama begitu adzan dikumandangkan baru kita mayan, baru di mayan. Yang golongan kedua kerapro di berangkat deh kerapro masjid untuk salat berjamaah. Golongan ketika dihalau dengan wajah seperti matahari, kan luar biasa terang matahari dibandingkan dengan bintang dan bulan. Terang dan muka. Para malaikat pun heran dan menanyakan, wahai saudaraku, apa yang kalian kerjakan di dunia dulu sehingga kalian dihalau masuk surga dengan wajah seperti matahari? Mereka pun menjawab, kami sangat menjaga salat berjamaah 1 hari 1 malam 5 waktu. Begitu adzan dikumandangkan, kalian sembahyang tahajud sayap, sembahyang sunat tahiyat mesti 2 kali. Bahkan jika yang dinamakan. Jadi kalau kita ingin masuk surga dengan wajah seperti matahari, maka begitu adzan, sebelum diadzan kita sudah berada di masjid. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah, seorang ulama besar di Mesir menulis sebuah buku, sebuah kitab dengan ceritanya begini. Seorang imam di sebuah masjid itu bermimpi bahwa ada seorang anak yang meninggal jam 12 siang, dikuburkan. Kemudian orang yang menguburkannya bermimpi melihat dalam mimpinya bahwa dijemput oleh bidadari yang cantik-cantik luar biasa masuk surga dengan mobil yang mewah-mewah, luar biasa mewah, ribuan mobil diantar ke surga. Kemudian dalam mimpi dilihat lagi
adiknya yang meninggal jam 3. Karena satu hari 2 orang melihat, adik kakak. Adiknya yang meninggal jam 3 dijemput oleh bidadari yang cantik luar biasa, semuanya jalan kaki, ribuan masuk surga. Kemudian dia terbangun dalam mimpinya. Dia kata terbangun karena mimpi. Sembahyang tahajud, sembahyang subuh. Lihat teman-teman ke Allah. Dia Allah, kemudian yang meninggal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa yang begini ibu kan? Seorang long mono yang kubukannya drone, yang kubukan di lopor di lopor lagi. Oh, terima kasih. Mana? Kalau ini udah yang apa yang dia lakukan di dunia sehingga yang aneh yang orang kuburkan dijemput oleh dari luar biasa, ribuan namanya dengan mobil mewah diantar ke surga. Sedangkan adik yang kuburkan 12 ribuan juga dijemput diantar ke surga, jalan kaki semuanya nggak ada kendaraan. Kemudian buka adik dong yang pertama itu yang dikuburkan peroleh sangat menjaga sholat beribadah 1 hari 1 malam 5 waktu. Dia sebelum adzan sudah ada di masjid, bahkan dia yang adzan, dia yang jadi imam. Sedangkan adik dong yang sama beliau yang dijemput oleh bidadari dengan jalan kaki adalah juga salat beribadah 1 hari 1 malam 5 waktu selama hidupnya. Cuman agak mengklaim aja ini. Begitu ibang baru itu mau jangan nampak itu terus kan tetap takbir bersama imam ini, cuma salat tahiyat masjidana, salat rawat di mana, salat 2 rakaat keruhuana, salat 2 rakaat keruhuana, tapi Allahu Akbar itu jadi Allah Akbar. Maka kalau kita ingin wajah kita nanti dijemput oleh bidadari yang cantik-cantik dengan mobil mewah, maka marilah kita sholat berjamaah 1 hari 1 malam 5 waktu. Sebelum adzan dikumandangkan kita sudah berada di masjid. Kaum muslimin yang sedang dirahmati Allah. Kemudian ini musibah banjir ini kita harus banyak bersedekah, membantu orang-orang yang kena musibah itu. Karena sedekah itu pahalanya luar biasa. Ada 4 kategori sedekah itu. Sedekah yang pertama pahalanya adalah 10 kali lipat. 1000 kita bersedekah pahalanya 10.000 dolar Allah kepada yang kita bersedekah kepada orang fakir miskin, guru-guru yang lagi sedekah apa timpang 5, timpangnya berapa? Yang lanjut sedekah 10 kepada Allah. Kemudian sedekah yang kedua dibalas oleh Allah dengan 70 kali lipat. Sini dan sedekah kepada 70 ribu ya Allah. Yang bersedekah kepada tetangga kita nyon, kepada kawan-kawan kita sama kantor, kawan-kawan sama grup, kawan-kawan yang tapi kopi, yang pahala lagi 70 ribu dapat 70 ribu Allah Allah. Kemudian ada sedekah yang ketiga dibalas dengan 700 lipat, yaitu yang kita bersedekah kepada kerabat kita, artinya sedekah kepada adik kandung kita, kepada adik orang inang kita, kepada penokam kita, saudara-saudara dekat, yang pahalanya 70 kali lipat. 1000 dan sedekah 70 ribu kepada pahala Allah. Kemudian sedekah yang keempat adalah pahalanya 1000 kali lipat kepada orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Orang yang jauh S2, yang jauh S3, yang tak bantu bang kuliah. Kemudian orang yang jauh pesantren, tak bantu supaya dia jauh pesantren dan jauh kuliah macam-macam. Pahalanya 1000 kali lipat. Maka oleh karena itu, marilah orang-orang yang kena musibah ini kita bantu dengan sedekah. Karena sedekah itu luar biasa. Katanya Pak Amir orang yang mereka musibah yang ditakion mandang hanya penyebu itu tapi bedok deh. Iya wajib bubu dan jehuro bang. Bukan dia jehuro sampai rumah mau hancur dulu. Jadi kita mensyukuri aja apa yang diberikan Allah. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.